kota besar pada umumnya, maka Jakarta sebagai ibu kota tak terlepas dari persoalan kota besar, yaitu melimpahnya tenaga kerja yang datang dari daerah. Jumlah angkatan kerja penduduk Jakarta sudah demikian besar angkanya. Ditambah dengan kaum urban yang melesat ke Jakarta, maka peluang kerja menjadi semakin sengit diperebutkan. Apalagi menghadapi tahun 2015, Indonesia menjadi zona terbuka bagi tenaga kerja dari mancanegara. Orang-orang yang terdampar dari berbagai penjuru daerah di ibu kota menjadi masalah tersendiri. Mereka terpinggirkan dari arus besar yang tak kenal belas kasih, terutama bagi angkatan kerja yang berpendidikan seadanya tanpa keterampilan memadai, hanya mengandalkan tenaga fisik semata. Mereka memacu lajunya pertumbuhan para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang berujung pada timbulnya masalah psikotik terlantar. Permasalahan sosial akhir-akhir ini makin menunjukkan peningkatan baik dari segi jenis maupun jumlahnya. Salah satu di antaranya adalah maraknya masalah psikotik terlantar. Sesuai dengan Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang perlindungan penyandang disabilitas, maka kelompok psikotik berhak mendapatkan bantuan berupa pelayanan rehabilitasi sosial. Dinas Sosial memiliki 4 unit pelayanan teknis berupa panti sosial yang menyelenggarakan rehabilitasi sosial bagi penderita psikotik terlantar. Salah satunya Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 yang terletak di Cengkareng. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 yang berada di Jalan Kemuning Cengkareng, Jakarta Barat adalah panti yang dikhususkan untuk menampung dan melakukan rehabilitasi fisik maupun mental terhadap para penyandang masalah gangguan kejiwaan yang terlantar. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 ini menerima rujukan WBS psikotik dari PSBI, di mana kondisi WBS psikotik masih sangat labil. WBSBI berasal dari operasi penjangkauan terhadap para gelandangan dan pengemis yang berada di jalan-jalan kota Jakarta. Petugas dan aparat terkait Dinas Sosial DKI Jakarta secara teratur melakukan operasi penjangkauan terhadap para penyandang masalah kesejahteraan sosial tersebut. Pada umumnya, mereka berada di jalan dan tempat-tempat umum yang lain. Para PMKS hasil penjangkauan langsung dari jalan oleh Dinas Sosial ini dibawa ke penampungan awal, yaitu Panti Sosial Bina Harapan Insani 1 di Kedoya atau Bina Harapan Insani 3 di Cengkareng. Setelah diklasifikasikan dan terbukti PMKS menderita gangguan jiwa di penampungan awal PSBI, maka mereka dirujuk ke Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 atau Bina Laras Harapan Sentosa 2 dan menjadi warga binaan sosial psikotik di sana. Dari sinilah proses rehabilitasi penderita psikotik terlantar dimulai. Masalah kejiwaan dapat dialami oleh setiap orang. Kehidupan penderita psikotik biasanya dikucilkan atau ditolak oleh keluarga maupun masyarakat. Mereka dianggap menjadi beban atau bahkan aib bagi keluarganya. Padahal tidak seharusnya mereka mendapatkan perlakuan diskriminatif. Mereka membutuhkan pertolongan dari kita berupa pemberian obat secara tepat serta dukungan sosial dari lingkungannya. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1 salah satu lembaga yang memberikan layanan rehabilitasi sosial bagi psikotik terlantar agar mereka dapat hidup secara layak dan normatif yang pada akhirnya mampu hidup secara wajar di tengah-tengah masyarakat. Setelah proses serah terima WBS dilakukan dengan dibuatkan berita acara, selanjutnya WBS menjalani proses identifikasi. Melalui proses identifikasi yang seksama, para WBS didatakan identitasnya, mulai dari nama, agama,
alamat, dan usia sejauh dimungkinkan. Seringkali proses identifikasi tidak hanya cukup sekali. Berhubung para WBS psikotik biasanya belum mampu menyebutkan data dirinya dengan benar ketika baru didatangkan. Setelah proses penerimaan, WBS melalui proses rehabilitasi fisik dan mental melalui tahapan-tahapan yang diberlakukan di PSBLHS 1. Perawatan umum kebersihan, kesehatan mulai diberikan pada WBS. WBS yang baru tiba ditempatkan sementara di ruangan isolasi agar dapat diamati dengan mudah sebelum diperbolehkan bercampur dengan para WBS yang telah dapat bersosialisasi. Sementara itu, psikiater mulai memberikan pengobatan sesuai dengan diagnosa bagi para penderita skizofrenia tersebut secara teratur dan diawasi oleh petugas panti. Asesmen dilakukan untuk menggali lebih dalam akar permasalahan yang menyebabkan seseorang menderita gangguan kejiwaan atau psikotik. Sebelum mencapai kondisi kejiwaan yang stabil, WBSP selalu memberikan jawaban yang berbeda pada proses penemuan jati diri mereka. Dokter umum yang dijadwalkan melakukan kunjungan berkala ke PSBLHS 1 memberikan perawatan fisik pada WBS, terutama secara kuratif, karena sejak dijangkau dari jalanan, biasanya para psikotik terlantar itu sudah membawa bibit penyakit akibat ketidakmampuannya memelihara kebersihan. Kotoran dan penyakit yang bersarang di kepala dengan rambut gimbal sering menimbulkan luka yang memburuk, sehingga WBS harus dicukur gundul untuk memudahkan perawatan dan penyembuhan dari berbagai penyakit yang bersarang di kepala. Apabila WBS mengidap penyakit fisik yang cukup parah, maka WBS akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Durensawit. Sedangkan bila gangguan kejiwaan WBS cukup parah dan memerlukan pengobatan dan perlakuan khusus, maka WBS akan dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa Soeharto Herjan di Grogol. Di PSBLHS 1, para WBS tidak terkurung di dalam ruangan terkunci setiap saat. Mereka hanya berada di dalam ruangan tidur masing-masing pada saat beristirahat malam hari. Dengan memperlakukan para WBS di panti secara manusiawi sepenuhnya, maka kehidupan bersosialisasi di PSBLHS 1 berjalan dengan lancar dan normatif tanpa gangguan yang cukup berarti. Kegiatan sehari-hari berlangsung secara tertib dan teratur. Olahraga pagi di sekitar lapangan menjadi pemandangan yang menarik dan digemari oleh WBS. Pembinaan fisik dan sosial berupa kegiatan olahraga seperti senam, volleyball, bermain catur, diselenggarakan untuk membuat WBS selalu dalam keadaan bugar dan gembira. Semua ini diberikan dalam rangka pemulihan kondisi mental WBSP. WBS mendapatkan makan 3 kali sehari dengan menu sehat yang teratur. Pemberian obat merupakan rutinitas yang tidak dapat dipisahkan dengan WBS psikotik, agar mereka selalu dalam kondisi stabil dan tidak mengalami gangguan kejiwaan. Untuk kasus-kasus WBSP yang memerlukan tindakan lebih jauh, dilakukan case conference yang dihadiri oleh para ahli seperti psikiater, psikolog, dokter umum, rohaniawan, dan pekerja sosial maupun perawat. Dalam sisi para ahli tersebut memberikan tinjauan masalah sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga diperoleh suatu kesepakatan dan tindakan terhadap WBS bermasalah. Sisi dilakukan setiap bulan
di PSBLHS 1 dan dipimpin oleh Ketua Panti. WBS yang telah mengalami kemajuan dalam perawatan sangat berpartisipasi dalam turut menjaga kebersihan panti. Pembinaan untuk kemandirian juga diberikan kepada WBS melalui kegiatan sehari-hari, seperti mencuci baju, menggosok, dan menyiapkan pakaian WBS, membersihkan lingkungan dan diri sendiri, agar WBS dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Di atas lahan seluas 8.000 meter persegi, PSBLHS 1 tertata apik, asri dan resik. Aneka tanaman hias yang indah dan pepohonan rindang ditanam demi suasana yang nyaman dan alami. Penataan lingkungan panti yang langsung diawasi dan didesain oleh Ibu Kepala Panti menghasilkan sebuah konsep panti yang indah, segar, ramah, dan jauh dari kesan tempat penampungan psikotik terlantar. Bahkan PSBLHS 1 berkesan sebagai tempat yang nyaman untuk tetira. Sebelum ditangani Ibu Sarima, panti ini termasuk sebuah tempat yang tidak menyenangkan untuk dikunjungi. Karena bau dan hawa tidak sehat berhamburan dari panti ini. Apalagi saat itu, WBS masih dikurung dalam ruangan-ruangan tertutup, sehingga bau tak karuan timbul akibat aktivitas BAB dan mandi masih bercampur. Pada saat itu, kematian WBS di panti cukup tinggi, dapat mencapai angka lebih dari 100 jiwa per tahun. Konsep penanganan panti yang diterapkan sekarang telah berhasil membenahi citra kurang baiknya penanganan panti di masa lalu yang belum cukup manusiawi dan normatif. Kini angka kematian WBS di panti telah menurun secara drastis. PSBLHS 1 sekarang benar-benar telah berbeda sejak tahun 2010. Tidak ada lagi kesan jorok yang tersisa di sini. Tidak mengherankan para WBS merasa betah berada di dalam perawatan panti. Dengan jumlah WBS mencapai 700 jiwa lebih, maka PSBLHS 1 merupakan panti rehabilitasi psikotik terlantar yang cukup besar dan dikelola secara profesional tanpa meninggalkan konsep memanusiakan manusia secara manusiawi. Terdiri dari 4 buah bangsal WBS untuk pria dan 2 bangsal WBS untuk wanita. PSBLHS 1 dikelola hanya oleh sekitar 20 petugas. Jumlah yang dirasakan sangat kurang memadai untuk melayani WBSP yang begitu besar jumlahnya. Pembinaan karyawan diberikan setiap kali oleh Ketua Panti untuk mengatasi berbagai persoalan yang ditemukan petugas dan pekerja sosial di PSBLHS 1. Dalam pembinaan, karyawan panti mendapatkan arahan langsung untuk tugas-tugas yang harus dilakukan dalam jangka pendek maupun evaluasi pekerjaan yang telah dilakukan. Terapi musik diterapkan sebagai salah satu bagian dari upaya pemulihan kesembuhan mental. Para WBS dapat bermain musik di aula terbuka. Menarikan tarian tradisional juga merupakan terapi musik dalam bentuk gerakan tari. Selain pembinaan fisik dan mental, WBS juga mendapatkan bimbingan rohani keagamaan. Bagi WBS yang telah mengalami kemajuan secara mental, mereka mendapatkan bimbingan konseling lebih lanjut dari konselor. Kebetulan kalau di sini itu konselor juga harus tahu psikologi. Nah, gitu. Teman diharapkan supaya seorang konselor itu punya pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas. Jadi disiplin ilmunya lebih banyak. Karena masalah sosial yang dihadapi sama WBS itu banyak itu masalah ekonomi, masalah hukum, ya kadang-kadang warisan, masalah bahkan bisa sampai ke agama sekali-sekali gitu menyinggung. Tapi yang lebih banyak yang saya hadapi di sini adalah masalah ekonomi. Bimbingan keterampilan diberikan kepada WBS agar mereka mampu memiliki keterampilan yang berguna kelak jika mereka telah dapat keluar dari rehabilitasi panti.
Di PSPLHS 1 terdapat mesin pembuat kompos yang didaya gunakan oleh WBS untuk membuat pupuk kompos bagi keperluan panti sendiri. Selain melatih keterampilan wirausaha bagi para WBS yang telah stabil secara mental dan memiliki keterampilan, mereka disalurkan antara lain menjadi pembantu rumah tangga atau ke Yayasan Loro Jiwo Sayung di Demak, atau disalurkan ke Yayasan Sinar Jati untuk bekerja di perkebunan sawit. WBS yang meninggal dunia diserahkan kepada Dinas Pemakaman DKI Jakarta untuk diselenggarakan penguburannya. Selama menjadi penghuni panti atau WBS, bagi mereka yang memiliki keluarga dapat menerima kunjungan secara berkala. Semakin besar perhatian keluarga terhadap WBS, akan semakin baik pengaruhnya bagi WBS yang bersangkutan. Karena sebaik-baiknya perawatan yang dilakukan di panti, keluarga tetaplah merupakan tempat tinggal yang baik bagi setiap orang. PSBLHS 1 memberikan konsultasi ke